Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kalian sumber daya alam yang digunakan oleh manusia berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita melihat di buku kita tentang subtema 3, salah satu pekerjaan manusia adalah pengrajin kayu. Nah, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang halal apabila dilakukan dengan ikhlas dan tidak melakukan suatu perusakan. Nah, perusakan misalnya pekerja kayu yang tidak melakukan illegal logging. Apa itu illegal logging? Penebangan hutan secara liar. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Nah, penebangan itu atau penebangan yang baik mendapat izin dari pemerintah. Ya, baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Bisa kalian juga lihat di halaman 99. Yang pertama, pohon yang ada di hutan. Selanjutnya, menebang pohon sesuai dengan perizinan dan tidak merusak hutan. Selanjutnya, kayu diangkut ke kota. Dan selanjutnya, pengrajin kayu membuat kerajinan yang dibutuhkan. Misalnya, ya pengrajin apa saja. Apakah itu kursi, apakah meja dan lain sebagainya. Selanjutnya, ya dipasarkan ya atau didistribusikan di toko mebel. Toko mebel itu untuk menjual peralatan-peralatan rumah tangga misalnya untuk sofa, kursi, meja dan lain-lain sebagainya, ya. Dan selanjutnya dikonsumsi oleh pembeli. Bagaimana anak-anak? Nah, sangat jelas bukan untuk proses pengolahan kayu yang akhirnya menjadi meja dan kursi sehingga meja dan kursi berada di rumah kita sekarang kita gunakan. Nah, kita patut berterima kasih. Kenapa? Karena kita membutuhkan orang lain dalam hal ini. Kita tidak bisa membuat kursi ataupun meja. Oleh sebab itu, dengan bantuan para pengrajin, kita bisa menikmati apa yang dibuat oleh mereka. Baiklah anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, ya, kita harus memperhatikan bagaimana cara penghematan untuk penggunaan hutan. Sekarang kita bisa melihat di buku kita di halaman 100, anak-anak, perhatikan ketampakan hutan di Kalimantan. Kenapa harus Kalimantan? Ya, benar sekali. Karena Kalimantan merupakan salah satu penghasil hutan terbesar di Indonesia. Karena di Kalimantan banyak hutan anak-anak. Nah, pada gambar di bawah ini, ya warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan warna hijau adanya pohon berarti warna putih menunjukkan hutan yang sudah gundul. Waduh, anak-anak, subhanallah ya. Nah, oleh sebab itu, hutan ini sebenarnya hal yang sangat penting karena hutan ini merupakan paru-paru dunia, ya. Nah, oleh sebab itu, ya berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menghirup oksigen ya dari tumbuhan yang ada ya tumbuh di Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus melestarikan tumbuhan. Misalnya, kita menanam pohon ataupun tanaman yang ada di rumah kita. Nah, dari berkurangnya hutan Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020 yaitu pada tahun ini. Ya, bagaimana anak-anak? Menurut kalian seperti apa kira-kira perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Nah, ini dia ya bisa kalian cek kembali di halaman 110 ya tentang hasil dari diskusi yang mungkin langsung di sini Ustadz jelaskan ya, yaitu pada tahun 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutup hutan. Artinya di sini hutannya masih segar-segar ataupun masih rimbun. Nah, pada tahun 1985 hutan di Kalimantan masih luas anak-anak. Ya. Selanjutnya pada tahun 2000 hutan di Kalimantan mulai berkurang. Tahun 2005 hutan di Kalimantan banyak yang berkurang. Tahun 2010 hutan Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Artinya apa? Pemukiman kan membutuhkan peralatan seperti kayu untuk membuat rumah. Sehingga
hasil-hasil hutan digunakan untuk membuat rumah karena pengaruh kebutuhan manusia. Selanjutnya tahun 2020 hutan sangat sedikit, ya. Karena apa? Karena pemukiman semakin luas. Nah, artinya dari tahun ke tahun hutan semakin berkurang. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tugas kita, ya, bagaimana kita bisa melestarikan hutan. Nah, kita lanjut bagaimana caranya supaya kita bergotong royong untuk bisa sama-sama menjaga Indonesia tercinta agar umat manusia hidup sejahtera, aman dan damai. Ini erat kaitannya dengan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Apa? Anak-anak apakah masih ingat? Sila ketiga? Ya, benar sekali. Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Ya, nama latinnya Ficus benjamina. Pohon beringin adalah sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang. Ya, berakar tunjang berarti termasuk dikotil atau monokotil. Ya, benar sekali. Dikotil. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar tersebut dengan bertumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Ini menggambarkan kesatuan Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Namun, tetap berasal dari satu pohon yang sama. Seperti halnya beragam suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Nah, itulah kira-kira lambang dari makna ataupun pohon beringin pada Pancasila sila ketiga. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Baik, jika kalian belum paham bisa ulangi video ini lagi nanti ya. Tapi insya Allah Ustaz yakin kalian sudah paham. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menemui yang namanya sampah. Nah, jika kita bergotong royong di rumah ataupun di sekolah nantinya, ya, biasanya kita selalu bergotong royong sama-sama membersihkan area. Apakah di rumah misalnya? Misalnya kalian bertugas untuk membersihkan rumah. Atau ada yang bertugas membersihkan tempat tidur. Ada yang bertugas untuk membersihkan dapur dan lain sebagainya. Oleh sebab itu anak-anak, kira-kira apakah kalian tahu bagaimana cara pengolahan sampah yang tepat? Iya, benar sekali. Kita bisa melihatnya di buku halaman 115. Yang pertama adalah reduce. Apa itu arti reduce? Reduce artinya mengurangi. Yang kedua, reuse. Reuse artinya memakai kembali. Yang keempat, replace. Artinya mengganti. Ya, dan yang ketiga adalah recycle, mendaur ulang. Ustaz ulang ya. Yang pertama reduce, mengurangi. 2, reuse, memakai kembali. 3, replace, mengganti. Dan yang keempat, recycle, mendaur ulang. Apakah boleh Ustaz terbalik? Ya, tidak masalah. Ya, asal makna dan artinya sama. Terkait mengenai penjelasan pengolahan sampah, dikembangkan kembali pada teks berikut ini dan gambar berikut ini. Nah, ada penambahan. Yang pertama ada refuse. Apa itu refuse? Refuse mulai menolak penggunaan plastik secara berlebihan. Misalnya, menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Nah, artinya kita memanfaatkan bahan selain plastik. Karena plastik biasanya ya sampah yang sulit terurai. Sementara itu ya bahan-bahan yang lain mudah terurai. Nah, atau mengapa alasannya menggunakan kain? Karena bisa digunakan untuk jangka waktu panjang. Sedangkan plastik hanya bisa digunakan dalam jangka waktu yang singkat. Nah, selanjutnya reduce. Reduce dapat dilakukan dengan menerapkan berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Artinya, ya kita berbelanja cukup yang penting-penting saja.
Tidak boleh boros, ya, karena boros bisa mengakibatkan kerugian pada diri kita. Kita harus hemat. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya adalah reus. Reus menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makanan dan minuman sendiri. Nah, jadi kita tidak boleh menggunakan hal-hal yang boros. Artinya kita bisa menggunakan sesuatu secara berulang. Selanjutnya adalah recycle. Recycle artinya mendaur ulang sampah atau barang bekas menjadi produk baru yang memiliki nilai manfaat. Artinya di sini kita bisa berkreativitas, ada inovasi baru seperti kegiatan pengembangan diri yang kalian lakukan di waktu-waktu sebelumnya. Ya, apakah itu membuat tong sampah dari kardus ataukah memanfaatkan bahan-bahan yang eh, sudah tidak layak pakai menjadi layak pakai dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah road, ya, yaitu mengolah sampah dapur menjadi kompos sehingga mengembalikan zat organik ke alam untuk menyuburkan tanah. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan cara pengolahan sampah? Ini bisa kita lakukan dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dan teman karib kita semuanya. Ayo anak-anak kita ajak saudara-saudara kita untuk dapat mengolah sampah dan memanfaatkannya agar menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi kita sudah mencoba bagaimana caranya membuat peta pikiran. Nah, di halaman 119 anak-anak, di sini ada peta pikiran ya tentang kisah pentingnya budaya tegur sapa. Nah, orang menyebutnya 3S. Senyum, salam, sapa. Inilah budaya yang harus kita kembangkan. Yang asalnya ini merupakan budaya Islam, ya. Kita saling sapa, saling tegur jika kita bertemu sanak saudara ataupun teman, guru dan sebagainya. Ya, jangan lupa untuk mengucapkan tegur sapa. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihatnya dari cerita ya yang dibuatkan dalam sebuah peta pikiran, yaitu cerita yang mulia, artinya dapat kita contoh. Kita mulai dari judul. Nah, judulnya adalah pentingnya tegur sapa. Tokoh-tokohnya adalah Nenek Ijah dan Pak Tulus. Bagaimana dengan sifatnya? Sifat tokoh Nenek Ijah yaitu mandiri, Pak Tulus suka menolong. Tempatnya di mana? Tempatnya di Kampung Serehwangi. Awal cerita, kedekatan warga Serehwangi. Akhir cerita, tegur sapa membangun kepedulian. Pesan moral, kita harus saling membantu dalam kesulitan. Nah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada tetangga kita yang lewat atau teman kita yang lewat, kita tegur sapa. Assalamualaikum Ahmad misalnya. Assalamualaikum Habil misalnya. Assalamualaikum Faiz misalnya dan lain-lain. Ya, kita dengan cara menegur sapa dapat mengikatkan atau memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan sila Pancasila yang ketiga tadi. Selain itu juga dapat mempertebal ukhuwah Islamiyah. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ya, kita sesama manusia saling membutuhkan satu sama lain. Kita tidak dapat hidup sendiri. Artinya kita membutuhkan orang lain berdampingan dalam hidup kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pekerjaan yang satu ini. Nah, apa itu? Nah, mungkin di antara teman ataupun orang tua ataupun saudara-saudari kita ada yang bekerja sebagai pembuat kain dan baju. Bagaimana ya prosesnya kira-kira? Bisa kita lihat di halaman 125. Nah, yang pertama, kain berasal dari bunga kapas, ya. Selanjutnya, kapas tersebut dipintal, ya, menjadi kapas yang siap untuk dibuat menjadi benang. Selanjutnya, benang ditenun menjadi kain. Selanjutnya, kain dibuat pola-pola tertentu sesuai dengan keinginan ataupun karya yang akan dibuat. Selanjutnya, kain tersebut yang sudah dibuat pola dijahit
dan dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan akhirnya menjadi baju seperti yang kita pakai pada saat ini. Oleh sebab itu, terbukti ya bahwasanya sesama manusia kita saling membutuhkan. Alhamdulillah, ini semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu contoh ya hal yang harus kita lakukan yaitu terkait mengenai pembelajaran 6 bisa kita lihat di halaman 133. Nah, mungkin kita sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia harus bisa mewarnai orang lain, bukan terwarnai. Maksudnya adalah kita memiliki kebaikan, kita berikan kebaikan itu kepada siapapun, termasuk kepada keluarga, kepada teman, dan semua orang. Nah, sebaliknya kita harus menghindari perbuatan yang tidak baik atau yang tidak bisa atau tidak perlu dicontoh. Nah, dapat kita lihat dari peta konsep berikut ini. Sikap baik. Hal yang perlu dicontoh adalah yang pertama, selalu menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, selalu menyapa dengan ramah tetangga kita. Yang ketiga, menawarkan bantuan sesuai dengan kemampuan. Itu adalah salah satu contoh yang dapat kita lakukan. Sebenarnya banyak yang lain, tapi ini hanya sebagian contoh saja. Lalu bagaimana yang bukan contoh? Yang bukan contoh adalah misalnya membuang sampah sembarangan. Tidak mau bertegur sapa. Ya, nanti pikir orang kita sombong. Padahal sebenarnya tidak. Oleh sebab itu, bertegur sapalah. Selanjutnya, acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Artinya apa? Ada orang kena musibah, kita tidak peduli. Oleh sebab itu, anak-anak, kita harus peduli. Jika ada orang membutuhkan pertolongan, tolonglah semampu kita. Jika tidak bisa kita bantu dengan materi, tidak bisa kita bantu dengan sesuatu hal, maka bantulah dengan apa? Dengan doa. Bantulah dengan apa? Dengan motivasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita juga tidak boleh merugikan orang lain. Ini merupakan ciri-ciri sikap yang baik. Artinya kita harus menguntungkan orang lain, tidak boleh merugikan. Misalnya ini kita merusak barang orang lain misalnya. Kita meminjam tapi merusak. Nah, itu tidak boleh anak-anak Ustadz ya. Kita harus bisa menguntungkan, bukan merugikan. Nah, selanjutnya mampu mengendalikan diri. Artinya apa? Tidak boleh cepat marah, harus bisa mengendalikan emosi, bersabar. Nah, itu ciri-ciri orang yang baik. Nah, selanjutnya apa? Berpikir positif. Nah, ini nih, kita tidak boleh bersuudzon terhadap orang lain. Kita harus selalu berpikir positif atau positive thinking, husnuzon, ya. Nah, sehingga bisa menjadi melapangkan pikiran kita, melapangkan hati kita. Kita tidak boleh berpikir negatif terhadap orang lain. Kenapa? Jika kita berpikir negatif terhadap orang lain, itu merupakan dosa bagi diri kita. Ya, oleh sebab itu anak-anak Ustadz, berpikirlah positif terhadap siapapun. Jika ada suatu masalah, jika ada sesuatu yang membingungkan, tanyalah langsung kepada orang tersebut secara baik-baik. Ya, baik. Selanjutnya adalah sikap yang bukan contoh, ya. Ciri-cirinya misalnya, ya, dia membuang sampah tadi sembarangan. Itu tidak boleh ya, anak-anak Ustadz ya. Nah, jadi sudah kita bahas tadi ciri-cirinya secara umum. Jadi kesimpulannya adalah sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain dan selalu berpikir positif dan mampu mengendalikan